cerdasnya Rocky Gerung ini bisa dituangkan dalam satu draft, kemudian kumpulkan pada... Bung Rocky ini prinsipil atau seperti kata Bung Abalin tadi? Kenapa dia jadi prinsipil? Karena petahana presiden tidak cuti, kan itu problemnya kan. Tapi dipersoalin lagi, kan Mahkamah bilang begitu, betul. Tapi tadi saya katakan secara etis kan kita mau naikkan kualitas politik kita kan. Taraf kita berdemokrasi nggak terlalu diatur dengan hukum itu. Ada ethical imperatif dari manusia untuk sedikit beradab. Kalau misalnya yang lakukan kebijakan itu bukan presiden, tapi wakil presiden misalnya, kan lebih enak tuh. Karena presidennya cuti. Sekarang presiden ambil keuntungan dari surplus kekuasaan itu tuh. Oke. Itu soalnya. Jadi itu yang membuat orang merasa bahwa ada yang tidak sopan kelakuan presiden itu. Meskipun itu sah dan legal secara hukum, Bung Rocky ya? Legal, tapi tidak legitim dalam proses politik. Bicara etik gimana Anda melihat faktor ini? Masalahnya. Kan faktanya adalah petahana masih punya power. Lawannya oposisi tidak punya power. Jadi dia bisa pakai itu dengan sendirinya, power tends to corrupt. Itu dalil yang udah dikelotokin segala macam orang dan macam berlaku. Itu pentingnya cuti supaya lepas dari kemungkinan untuk abuse of power. 8 bulan cuti masuk akal menurut Anda selama jangankan 8 bulan, mau 10 tahun cuti. Bukan soal jumlah bulannya, tapi keinginan etis dari seorang petahana untuk mengatakan, oke, saya punya potensi menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu adalah hukum besi kekuasaan. Dan potensi itu terjadi nggak, Bung Rocky? Dari penglihatan Anda dan informasi Anda. Saya sebutin ya, terjadi 0,000 sekian persen. Tetapi terjadi namanya. Oke, karena tidak mau cuti seperti itu, Bung Abalin. Gimana Anda lihat? Ya, pikiran-pikiran cerdasnya Rocky Gerung ini bisa dituangkan dalam satu draft, kemudian kumpulkan partai-partai pendukung 02 yang dia senang itu, kemudian rubah regulasinya. Oh, iya. Yang Anda bicara itu kan menabrak regulasi kan? Ada undang-undangnya. Emang orang tolol dan bego kemudian mengikuti pemilu tanpa mengetahui regulasinya, peraturannya, undang-undangnya. Rocky tadi mengatakan secara etik punya problem tadi katanya. Secara etis bukan secara legal. Ya, karena itu. Bagaimana Anda memandang etik dan akhirnya kemudian orang potensi abuse-nya itu dalam dua variabel. Variabel yang pertama itu adalah ada undang-undangnya dan yang kedua adalah setiap orang yang mengikuti proses pemilihan umum itu diatur dalam sistem, dalam undang-undang, dalam peraturan. Rocky Gerung ini bicara dalam versi apa saya tidak mengerti. Apalagi kalau dia pakai istilah variabel kan artinya ya varieties. Kan kalau sesuatu yang variabel, seseorang bisa bilang oke, saya nggak pakai variabel ini dulu ya karena itu variabel yang terlalu abusive. Bukan itu persoalannya. Orang bicara dalam fatsun terhadap sebuah sistem nilai, undang-undang, peraturan yang ditetapkan. Kenapa baru hari ini orang bicara tentang masalah itu? Emang setelah reformasi itu orang baru membuat pemilu seperti hari ini? Ketahanannya baru nanti Jokowi? Kan gak ada soal kan? Kalau soal dia dari negeri mana baru datang kemudian kau bicara tentang petahana menjadi calon kapan presiden? aja itu bisa diucapkan. Mau nanti juga nggak ada soal kan? Karena yang namanya value itu dia nggak berubah. Jadi kalau orang punya sikap etis, mau kemarin, mau sekarang dia bilang, ya kemarin dia lupa aja mungkin kan. Saya lupa aja kemarin, sekarang saya ingatin gitu kan. Kan nggak bisa dibatalkan kan.